Selanjutnya untuk kurasi, kita bahas kurasi. Ada sertifikat yang boleh dikurasi, ada sertifikat yang tidak perlu atau diwajibkan kurasi dan tidak perlu dikurasi. Kita bahas yang sertifikat yang tidak perlu dikurasi. Yang pertama, itu sertifikat yang resmi. Seperti di sini ada akademik dan non akademik. Ini adalah sertifikat yang resmi. Contohnya ada Olimpiade Sains Nasional, kompetensi sains madrasah, yaitu pasti resmi, dipastikan itu sertifikat resmi. Kalau non akademiknya ada O2SN, ada FL2S, FLS2N atau LCSPN. Itu adalah sertifikat resmi dan itu tidak perlu dikurasi karena sudah terkurasi dengan sendirinya karena sudah diakui oleh lembaga terkait. Jadi tidak perlu dikurasi. Yang kedua, kategori yang tidak perlu dikurasi adalah kejuaraan atau perlombaan yang diadakan oleh kepala bagian dari organisasinya. Misal gini, ada pencaksilat, induk organisasinya itu IPSI. Jadi kalau misalnya perlombaan diadakan oleh IPSI, itu tidak perlu lagi dikurasi, kecuali yang mengadakannya itu. Kalau pencaksilat kan alirannya banyak ya, ada misal tapak suci, ada PSHT. Misal yang mengadakan tapak suci, dia mengadakan internal. Jadi mengundang semua siswa misalnya se-provinsi Jawa Barat. Itu kalau misalnya yang mengadakannya tapak suci, berarti sertifikatnya perlu dikurasi. Tapi kalau yang mengadakannya langsung dari IPSI, karena itu induk organisasi, itu tidak perlu lagi dikurasi ya. Jadi yang pertama tadi, perlombaan atau kejuaraan yang resmi diadakan oleh Kementerian Agama, Kemendikdasmen, BUMN, BUMD itu tidak perlu dikurasi. Yang kedua, induk organisasi yang mengadakannya. Yang ketiga, perlombaan atau kegiatan yang memerlukan seleksi khusus. Misal, di sini ada Paskibra. Ada pengibaran bendera tingkat provinsi misalnya. Untuk menjadi pengibar bendera tingkat provinsi itu seleksinya sangat ketat. Jadi ketika kalian mendapatkan sertifikat pengibar bendera, itu bisa langsung digunakan tanpa perlu dikurasi. Kalau misalnya sertifikat selain dari itu, berarti perlu dikurasi terlebih dahulu. Selanjutnya persyaratan umum. Ini ada beberapa persyaratan umum untuk jalur atau untuk yang akan bersekolah di sekolah maung. Yang pertama, calon peserta didik lulusan SMP atau MTS sederajat pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Yang kedua, berusia paling tinggi itu 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Selanjutnya telah mengikuti tes kemampuan akademik yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bagi jalur kompetensi akademik, dan persyaratan TKA dikecualikan pada SMK. Jadi untuk SMK itu tidak pakai TKA. Selanjutnya memiliki potensi unggul atau prestasi akademik atau non-akademik, minat atau bakat yang dibuktikan. Yang pertama dari hasil tes potensi akademik, berarti dari psikologi resmi ya. Yang kedua, rapor atau dokumentasi hasil belajar. Yang ketiga, sertifikat piagam kejuaraan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik, atau portofolio karya atau hasil kegiatan sesuai bidang minat dan bakat. Jadi untuk yang memiliki karya atau produk itu bisa dibuat portofolio dan bisa mendaftar menggunakan portofolio ya ke sekolah maung. Selanjutnya dokumen pendukung lainnya yang relevan sesuai dengan jalurnya masing-masing. Selanjutnya memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi dan ketentuan yang berlaku dalam SPMB. Selanjutnya mengisi data pendaftaran secara benar dan lengkap serta bertanggung jawab atas keabsahan dokumen yang disampaikan dengan mengisi surat tanggung jawab mutlak. Untuk surat tanggung jawab mutlak nanti akan ada di web resminya, bisa diunduh dan diisi serta ditandatangani serta dibubuhi materai. Untuk hak melampirkan surat rekomendasi dari sekolah asal yang menyatakan calon murid berprestasi dan berminat melanjutkan perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi, dituliskan nama perguruan tingginya dan program studi jurusannya. Jadi untuk
SMA khususnya ya. Kalau SMK nanti akan langsung diterbitkan untuk bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di follow, jangan lupa komen barangkali ada yang perlu ditanyakan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.